Selamat datang kembali pada mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Di sini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi kita ini akan membahas histogram, poligon, dan kurva, kemudian jenis distribusi frekuensi. Nah, di sini, di dalam handout kita ini, kita lewatkan saja kuisnya. Nah, kemudian di sini adik-adik diingatkan lagi kembali ya. Ini di modul sebelumnya juga sudah ada dijelaskan mengenai apa itu distribusi frekuensi. Kemudian di sini dijelaskan lagi bagian-bagian pada distribusi frekuensi. Nah, di sini ada kelas-kelas, kemudian batas kelas, kemudian tepi kelas yang terdiri dari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, tepi bawah kelas ini kita peroleh dari batas bawah kelas dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas kita peroleh dari batas atas kelas ditambah 0,5. Ini kita mengulang lagi ya, yang materi sebelumnya. Nah, ini diingatkan kembali. Kemudian titik tengah kelas, ini bagian selanjutnya pada distribusi frekuensi itu ada titik tengah kelas. Nah, itu diperoleh dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Kemudian selanjutnya ada panjang kelas, diperoleh dari tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Kemudian frekuensi kelas. Nah, ini kita lewatkan. Nah, kita masuk ke penyusunan distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi itu yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu data terkecil hingga terbesar. Kemudian kita hitung banyaknya data atau N. Kemudian kita tentukan jangkauan. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya, karena materi-materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa jangkauan itu diperoleh dari data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian kita tentukan banyak kelas. Nah, ini juga ya, rumusnya ini bukan rumus baru dari rumus Sturges, yakni K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Kemudian kita tentukan panjang interval kelas. Nah, interval kelas juga ini sudah kita pelajari di materi sebelum-sebelumnya. Ibu sudah jelaskan bagaimana menentukan interval kelas. Nah, itu rumusnya jangkauan kurang K atau kelas. Kemudian kita tentukan batas bawah kelas. Kemudian kita tuliskan frekuensi masing-masing kelas. Nah, ini kita lewatkan. Nah, kita masuk ke histogram dan poligon atau berupa histogram dan poligon. Apa sih histogram? Nah, kita lihat ya. Kalau histogram itu dia penyajian dari distribusi frekuensi dalam bentuk grafik batang. Nah, jadi kalau histogram itu grafik batang dengan sumbu mendatar atau sumbu X menyatakan kelas-kelas. Jadi sumbu X-nya itu dia data tentang kelas gitu. Kemudian dan sumbu tegak. Nah, jadi sumbu tegaknya itu sumbu Y. Dia itu menyatakan frekuensi dari kelas-kelas tersebut. Nah, itu ya kalau histogram. Sedangkan untuk poligon, dia itu penyajian dari distribusi frekuensi dalam bentuk grafik garis. Ingat ya, kalau tadi histogram dia grafik grafik batang, untuk poligon dia grafik garis. Dengan sumbu mendatarnya tetap ya, yang mendatar itu sumbu X. Nah, tapi di sini sumbu X ini menyatakan titik atau nilai tengah. Nah, kalau di poligon, sumbu X ini untuk nilai tengah, sedangkan pada histogram sumbu X itu untuk kelas-kelas. Kemudian sumbu tegak, sama ya, sumbu tegak itu adalah sumbu Y, menyatakan frekuensi dari kelas-kelas tersebut. Nah, ini sama juga dengan histogram. Kemudian kita lanjutkan. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah diberikan contoh, langsung diberikan contoh distribusi frekuensi. Nah, ini langsung diberikan hasilnya ya, tapi tidak diberitahukan data mentahnya. Misalkan angka-angka datanya itu berapa begitu untuk tinggi badannya siswa ini. Nah, di sini kita lihat untuk kelas-kelas, jangan lupa ya adik-adik ketika
membuat distribusi frekuensi, ikuti langkah-langkah yang tadi ada di handout ini. Nah, kita harus tentukan dulu kelas-kelas. Nah, Ibu sudah jelaskan ya di modul-modul sebelumnya dan tugas-tugas sebelumnya bagaimana menentukan kelas. Nah, untuk kelas 140 sampai 144 itu frekuensinya ada 2, artinya ada 2 orang yang tinggi badannya itu berada di 140 cm sampai 144 cm. Nah, bisa saja dia itu tingginya 142 atau 143. Nah, kan kita tahu ya distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas-kelas, frekuensi, tepi kelas, dan nilai tengah. Nah, kita sudah tahu kelas-kelasnya, frekuensinya sudah tahu. Nah, kita masuk ke tepi kelas. Ingat, untuk tepi kelas ini, tadi kan sudah dikasih tahu ya di halaman sebelumnya bahwa tepi kelas itu terdiri dari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, kita lihat tepi bawah kelas itu kan diperoleh dari batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ini kursor Ibu ini. Nah, ini kelas-kelasnya kan. Nah, ini kan kelasnya ini 140 sampai 144. Nah, untuk tepi bawah kelasnya berarti yang 140 dikurang 0,5, jadi 139,5. Kemudian untuk tepi atas kelasnya, kita lihat 144 ditambah 0,5, sehingga hasilnya 144,5. Nah, nilai tengah, kalau untuk nilai tengah, tadi kan sudah dikasih tahu ya, nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, jadi 140 ditambah 144 itu 184 dibagi 2. Maaf, 284. Nah, 284 ini dibagi 2, sehingga diperoleh 142. Itu nilai tengahnya. Begitu juga untuk kelas-kelas 145 sampai 149. Nah, ini ada frekuensinya 4, artinya ada 4 orang yang tinggi badannya berada di antara 145 sampai 149. Bisa saja ada yang 145 cm, bisa juga yang 146 begitu. Nah, di data ini kan tidak dikasih tahu nilai mentahnya, langsung diberitahukan tabel distribusinya. Nah, kemudian tepi kelas, kita kan sudah tahu, ini kan 145. Kalau yang kelas bawah itu kan harus dikurang 0,5. Jadi 145 dikurang 0,5 hasilnya 144,5. Kemudian kan kelas atasnya itu, batas kelas atasnya ini kan 149. Kita tambah 0,5, hasilnya 149,5. Kemudian 147 ini kita peroleh dari 145 ditambah 149. Hasilnya 294. Nah, 294 dibagi 2, hasilnya 147. Begitu ya seterusnya. Nah, kemudian ini sigma F atau sigma frekuensi atau jumlah keseluruhan dari 2 tambah 4, tambah 10, tambah 14, tambah 12, tambah 5, tambah 3 itu hasilnya 50. Nah, kita sudah tahu ya distribusi frekuensinya. Kemudian kita masuk ke histogram dan poligon. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya bahwa histogram itu dia terdiri dari sumbu X yang menyatakan kelas, kemudian sumbu Y frekuensinya. Nah, kemudian dia dalam bentuk grafik batang. Kita lihat histogramnya ya. Nah, ini. Nah, kita sudah lihat ya. Nah, ini 139,5 ini diambil dari kelasnya ini ya. Dari kelas-kelas ini yang tipe tepi kelas ini 139,5. Kemudian 144,5 ini begitu ya. Sampai nanti 174,5 yang tertinggi ini. Nah, kemudian untuk sumbu yang X, nah itu dia frekuensinya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa frekuensinya itu tertinggi 14
14. Jadi kita buat di sini 15 begitu. Jadi nanti tinggal ditarik garis titik-titik sehingga terbentuk gambar ini. Nah, ini gambar histogram tinggi badan 50 siswa. Kemudian kita masuk ke poligon. Nah, kalau poligon tadi Ibu ingatkan kembali bahwa poligon itu dia dalam bentuk grafik garis. Nah, bedanya dia dengan histogram, dia sumbu X-nya itu nilai tengah, begitu. Nilai tengahnya, berarti nilai tengahnya yang 142, 147, 152, 157. Nah, ini yang di sumbu X. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk poligon ya. X-nya kita lihat kan, ini nilai tengah tadi yang 137, 142, 147, 152, sampai 177. Di sini dibuat sampai 177. Nah, ini kenapa 177? Kita lewatkan begitu ya, jangan pas sekali di 172. Sama seperti yang histogram tadi. Nah, di sini kan sebenarnya tertinggi itu 14. Tapi dibuat sampai 15 begitu. Kalau adik-adik mau buat ini sampai 173 juga tidak masalah ya, atau sampai 174 atau sampai 175 atau sampai 176 tidak masalah. Yang penting nilai tengahnya ini ada. Jadi nanti dia dibuat titik-titik begitu. Nah, kita buat titiknya dari 137 titik. Kemudian 142 titik, sehingga kita tarik garis-garisnya. Kita temukan garis dari titik 137 ke 142, kita hubungkan lagi ke titik 147, begitu seterusnya, sehingga terbentuk gambar poligon yang berupa grafik garis ya. Nah, itu ya perbedaannya antara poligon dengan histogram. Kalau sumbu Y-nya tetap ya, sumbu Y-nya itu 5, 10, 15, karena ini menyatakan frekuensi, data frekuensi atau banyaknya murid. Kan banyaknya murid, paling banyak itu 14 saja yang mewakili dari kelas-kelas begitu. Bukan yang 50 ini dibuat. Tetapi untuk frekuensinya ini, kalau ini kan sigma sigma keseluruhan jumlah si frekuensi. Tapi yang kita buat di sumbu Y itu adalah frekuensi saja. Nah, sini frekuensinya kan paling banyak 14, sehingga dibuat di sini 15. Kita lewatkan supaya rapi begitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kurva frekuensi. Nah, di sini bentuk-bentuk dari kurva distribusi frekuensi sebagai berikut. Ada simetris atau berbentuk lonceng, tidak simetris atau condong positif, condong negatif, bentuk J terbalik, bentuk U, bentuk bimodal, bentuk multimodal, dan bentuk seragam atau uniform. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini yang dinamakan simetris atau bentuk lonceng, ini yang condong ke kanan. Nah, ini kita lihat sumbu ini gambarnya ini lebih condong ke kanan, ini condong ke kiri, ini bentuk J, ini bentuk J terbalik, ini bentuk U. Nah, dan seterusnya ya, di sini diberikan gambar dari kurva distribusi frekuensi.